Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya. Bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas hari karunia-Mu. Kami telah sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, berkuasalah di dalam hati dan pikiran kami. Topanglah kami untuk boleh memahami firman-Mu dengan benar, dan kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai ayat 11. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Tema renungan kita hari ini, pelayan yang berketeladanan. Tomak kamaya tumendadi pak tuladanan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, salah satu aspek kehidupan yang sangat dibutuhkan dalam membangun relasi dengan orang lain adalah upaya menciptakan dan membangun hidup yang berketeladanan, baik itu dalam kehidupan sosial kemasyarakatan ataupun dalam kehidupan berjemaat. Lalu bagaimana Petrus menyampaikan hal ini kepada pemimpin jemaat? Saudara-saudara yang kekasih, Petrus menyampaikan nasihat kepada para penatua agar jangan merasa berkuasa, melainkan menjadi teladan. Penegasan ini dapat dipahami bahwa para penatua tidak diperkenankan memimpin jemaat dengan sewenang-wenang, tetapi diharapkan menjadi teladan kehidupan di hadapan kawanan domba Allah yang mereka layani, tidak dengan paksaan, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, serta tidak mencari keuntungan, melainkan pengabdian diri. Petrus menekankan model kepemimpinan yang harus dimiliki oleh para penatua dengan meneladani Sang Gembala Agung
Yesus Kristus. Petrus sendiri sebagai seorang saksi penderitaan Kristus menegaskan bahwa kepemimpinan bukan penggunaan kekuasaan kepada yang dipimpin, melainkan pemimpin jemaat hendaknya merendahkan diri dan melayani dengan kerendahan hati. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pertanyaan mendasar yang perlu kita renungkan adalah, seperti apa pengamatan kita terhadap kepemimpinan dalam jemaat sekarang ini? Apakah pemimpin kita sudah bisa menjadi kesaksian dan teladan bagi kita dan bagi orang lain? Ataukah selama ini pemimpin dalam jemaat masih sering menjadi batu sandungan bagi orang lain, sehingga sulit diteladani? Melalui pertanyaan ini, marilah kita menghayati agar tetap rendah hati dan berserah kepada Tuhan, sehingga kita diperlengkapinya untuk menjadi teladan dalam melayani umat-Nya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur atas kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini akan menjadi suluh bagi langkah kita. Kita menjalani hidup ini dengan terus menjadi teladan, kita hidup dalam kerendahan hati dan berserah kepada Tuhan. Kita percaya kita terus diperlengkapi oleh Tuhan untuk menjadi teladan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, salam sehat, Tuhan Yesus berkati.